Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng ya. Baik, teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan membahas tema mewaspadai sisi kadal di dalam diri kita. Ya, teman-teman semua, sisi kadal ini mewakili keadaan di mana diri kita mudah sekali emosi, mudah sekali terpicu, mudah sekali meledak, mudah sekali reaktif, mudah sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin suatu saat kita sesali. Ya. Dan 1 tahun pertama saya menikah dengan istri saya, sering saya mengalami pertengkaran itu ya karena saya tidak mewaspadai sisi kadal saya dan istri saya tidak mewaspadai sisi kadal pada dirinya. Nah, sehingga ketika sudah ini diwaspadai, maka frekuensi pertengkaran bahkan hampir meniada. Ya. Nah, atau kalau mau jadi bertengkar itu nggak jadi karena langsung sadar nih gue lagi kadal gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, gampangannya gini adalah bahwa sebetulnya logika hubungan antara kita dengan pikiran, perasaan, tubuh kita, ide kita, pemikiran kita itu adalah seperti orang yang lagi nonton televisi. Ya, sesungguhnya apapun yang terjadi pada emosi kita, pikiran kita, perasaan kita bisa kita pilih seperti kita memilih siaran televisi. Ya, dengan catatan kita adalah orang yang lagi ngeliat televisinya, lagi duduk dan kita sadar memegang remote-nya. Masalahnya kadang-kadang yang membuat kita akhirnya tidak lepas kontrol, ya, tidak bisa memilih emosi yang tepat, tidak bisa memiliki tindakan yang tepat, tidak bisa memilih pikiran yang tepat, adalah karena kita sudah terlanjur masuk ke televisinya. Nah, ini udah terlambat gitu loh. Nah, jadi untuk bisa mengontrol sisi kadal ini kita harus tahu betul, ya, atau setidaknya jangan sampai terlambat, kita perlu langsung sadar pada detik-detik maksimal ya, pada detik-detik terakhir sebelum kita masuk ke televisinya. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa tetap memegang remote-nya ini? Ya, saya ngomong seperti ini bukan berarti terus saya sedemikian ahli ya, karena saya masih juga sering terjebak terutama di sosial media, karena sosial media tahu sendiri orang lebih tega ya. Via teks tuh orang lebih tega, seperti Anda kalau misalkan nagih hutang langsung atau telepon Anda lebih nggak tega dibandingkan lewat SMS Anda nagih hutang lebih tega. Nah, di sosial media orang tuh galak sekali ya kalau berkomentar dan sadis gitu loh, bisa sadis dan tidak memperdulikan orang lain membaca ini seperti apa. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, jadi saya melihat diri saya sendiri, ya, saya memetakan diri saya sendiri sehingga saya jadi lebih waspada kapan saya lagi kadal gitu loh. Ini penting sekali. Nah, saya lagi kadal itu kalau saya lagi lapar ya, karena lapar bisa mengubah orang gitu kan. Nah, lagi lapar, lagi capek, lagi ngantuk. Kalau tiga itu berkombinasi saya sangat waspada. Dan istri saya juga jadi mengerti. Misalkan saya pulang capek, lapar, ngantuk, tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak menuntut, tidak terlalu banyak macam-macam. Langsung mandi, saya mandi, macam-macam, istri saya siapin makan, selesai, saya sudah waras baru berkomunikasi banyak. Nah, dulu tidak kan, kadang kita tidak tahu bahwa kita sama-sama kadal berkomunikasi, dan disitulah dua reptil tirak sedang cakar-cakarannya. Di Facebook pun sama, jadi sama seperti saya, atau di sosial media lain seperti BBM, saya pernah habis acara kelas vibrasi beberapa hari berturut-turut sehingga saya capek ya, kurang tidur, lelah. Dan waktu itu lapar, pokoknya nggak komplit lah ya itu 3 keadaan tadi yang saya bilang. Ada BBM masuk dan saya jengkel sekali gitu ya dengan BBM itu. Nah, kemudian saya sadar ini saya lagi keadaan tadi 3 tadi. Saya langsung segera mandi, saya makan macam-macam. Kemudian setelah saya merasa waras, baru saya baca lagi BBM dan saya mentertawakan diri saya sendiri karena setelah saya baca, kenapa tadi saya emosi membaca ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata kita pada keadaan yang tidak baik akan susah untuk berpikir baik, berperasaan baik gitu. Jadi kita perlu waspada dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya, misalkan sama seperti saya, Anda lagi lapar, ngantuk, capek, hati-hati. Jadi jangan bereaksi berlebihan ya. Karena Anda sedang tidak baik keadaannya. Itulah dia, makanya saya sendiri nih ya, mengalami pertumbuhan di Facebook lah kalau menurut saya, walaupun belum bagus-bagus banget. Dulu saya selalu merespon setiap komen ya, dan kadang keadaan saya tidak baik jadinya debat kusir ya. Sekarang saya kalau keadaannya lagi tidak baik, saya lebih banyak mengamati dan saya lebih banyak tidak menjawab di komentar gitu. Jadi kecuali saya lagi waras, saya komentar ya. Kalau lagi capek tidak, mendingan daripada salah komen gitu. Nah, jadi teman-teman, coba mulai saat ini kalau kita atau Anda ingin lebih waspada, mewaspadai sisi kadal dalam diri kita itu,
Anda cermati kapan diri Anda itu mudah meletup, mudah emosi, mudah terpancing, mudah meledak, ya. Apakah misalkan pada saat banyak kerjaan, ya, pada saat misalnya anak lagi sakit, pada saat misalnya banyak bukan banyak kerjaan, ya, pada saat Anda premenstruation syndrome bagi yang wanita atau apa, petakan sendiri. Ya, karena dengan kita memetakan itu, kita jadi aware, kita lagi bisa ngontrol. Nah, selama kita belum bisa memetakan kapan kita meletup, kita akan lebih mudah sekali akhirnya untuk terpicu tadi. Nah, jadi teman-teman semua, bagi Anda yang aktif di sosial media, ya, sekali lagi, sosial media ini sebenarnya sangat bermanfaat, tetapi bisa merusak kehidupan kita kalau kita tidak mewaspadai sisi kadal pada diri kita. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat memetakan sisi-sisi kadal Anda, dan selamat menjinakkan sisi kadal dalam diri Anda, seperti saya juga. Sampai jumpa lagi, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.